Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, di sini nama saya Kelvina Belia Nuriza dan saya Ikfatul Irtiqaiyah. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang tata cara merawat jenazah, yaitu mulai dari cara memandikan hingga mengkafani. Jadi di sini kita penjelasan langsung praktek. Jadi yang dapat kertas bisa dilihat penjelasannya sambil lalu lihat tata cara praktik. Kalau sampai duduk ini saya Langsung saja ya. Yang pertama, A. Cara merawat mayat sebelum dimandikan. Jadi di sini kita menjelaskan tentang cara merawat mayat sebelum mayat tersebut dimandikan. Yang pertama, mata mayat dipejamkan. Mata mayat dipejamkan di sini ketika mayat meninggalnya dalam keadaan mata terbuka. 2. Kedua rahangnya diikat ke atas supaya mulutnya tidak terbuka. Jika mulutnya sudah tertutup, lebih baik diikat, gak apa-apa. Takutnya kan kalau mayat udah meninggal itu kan udah persendian itu udah longgar, jadi diikat, mengantisipasi. Jadi di sini kita memakai alat seadanya. Sebenarnya kita bisa mengikatnya dengan potongan kain kafan yang lebih. Kita potong lalu kita ikatkan di rahang. 3. Tiap-tiap persendian mayat dilemaskan dengan cara A. Lengan bawah ditemukan dengan lengan atas kemudian diluruskan lagi. Ayo, dimulai dari tangan sebelah kanan terlebih dahulu. 3 kali bilang. Setelah itu tangan sebelah kiri. B. Betis diluruskan dengan paha, paha ditemukan dengan perut, kemudian diluruskan lagi. Sebelah kanan terlebih dahulu. Dilakukannya sebanyak 3 kali. Mungkin yang kurang jelas bisa mendekat ya, Pak. C. Jari-jari juga dilemaskan. Melemaskan persendian ini untuk mempermudah dalam memandikan dan mengkafani mayat. Hal ini dilakukan kalau memang mayat masih terasa hangat. Kalau mayat sudah dingin, tidak mungkin dilemaskan. Kalau mayat yang baru meninggal, itu kan biasanya masih dalam keadaan hangat. Kecuali mayatnya sudah meninggal dapat kayak udah dalam kurun waktu sudah 1 jam, itu mayatnya sudah dingin, jadi udah kaku. Perlu kita ketahui catatan, melemaskan persendian mayat juga dilakukan di tengah-tengah memandikan dan setelah memandikan. Jadi hal ini juga dilakukan di tengah-tengah memandikan juga setelahnya memandikan agar lemas. Melepas pakaian mayat kemudian menutup dengan kain yang tipis. Karena kain yang tebal akan mempercepat proses pembusukan mayat.
Cara menutupinya. 4. Ujung kain yang atas diletakkan di bawah kepala mayat dan ujung kain yang bawah diletakkan di bawah kaki mayat agar tidak mudah terbuka. Kemudian Perutnya dibebani sesuatu, diletakkan selain mushaf yang kira-kira mayat tidak terlalu merasa berat. Fungsinya agar perut mayat tidak membengkak atau melembung. Seperti yang dilakukan saat ini. 5. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi dan menghadap ke kiblat. ini hanya sebuah kesunahan. Sebenarnya walaupun nggak ngadep ke kiblat nggak apa-apa. Jadi kan kayak gini, kepalanya berada di utara. Kan biasanya kalau mensolati mayat itu kepalanya berada di sebelah utara. Dihadapkan ke kiblat. B. Cara sebelum memandikan mayat. Jadi ini tata cara sebelum memandikan mayat tersebut. Yang pertama, dimandikan di tempat yang sepi. Tidak boleh ada orang lain yang memandikan dan yang membantu. Biasanya kan yang memandikan itu keluarga dekat. Kayak kalau yang meninggal itu seorang ibu, yang memandikan itu seorang anak yang satu jenis. Tapi kan kalau sekarang kan udah ada kayak di Fatayat NU gitu kan, udah ada anunya sendiri, petugasnya sendiri. 2. Dimandikan di tempat yang tinggi. Kalau dulu biasanya itu dipangku oleh 3 orang, dan kalau sekarang kan udah ada yang biasanya di bawahnya keranda. Jadi ini fungsinya ditempatkan yang tinggi agar tidak Takutnya dikhawatirkan ada hewan yang ngeloncatin gitu kan, menjaga perasaan keluarga si mayat. 3. Mayat tetap dalam keadaan tertutup karena haram membuka aurat mayat. 4. Menggunakan air dingin atau biasa, kecuali karena hajat, seperti kotoran atau darah yang tidak bisa hilang kecuali dengan air hangat. Tidak boleh menggunakan air hangat karena mayat cepat busuk. Di sini kadang kan ada mayat yang udah meninggal. Yang udah meninggal tuh kan kecelakaan gitu, terus ada darah beku. Itu kan kalau cuma pakai air biasa biasanya kan ceket. Jadi kan harus pakai air hangat gitu, biar mudah bersihnya. Jadi menggunakan air hangat itu cuma pada tempat yang ada darahnya yang lengket pada tubuhnya tersebut. Selainnya menggunakan air biasa. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu hangat karena dapat mempercepat proses pembusukan. Yang kelima, air ditaruh di tempat yang besar dan jauh dari mayat agar tidak terkena percikan air yang digunakan memandikan mayat. Kan biasanya tuh kalau di daerah-daerah itu pakai gentong. Jadi tempat naruhnya itu agak jauhkan. Syukur-syukur kalau ada pakai selang. Enak pakai selang kan. Sebelum dimandikan, mayat harus bersih dari najis dan kotoran. Caranya, kita bersihkan kotoran yang ada dalam perut mayat dengan cara meletakkan ibu jari pada tengkuk mayat. Jadi mayat agak diangkat sedikit. Kamu sini. Tamat jelaskan. Agak diangkat sedikit, kemudian ibu jari temannya itu menekan tengkuknya si mayat. Dan tangan kirinya. Untuk tangan kirinya menekan perut mayat dari atas ke bawah. Itu bantalnya dipindah. Iya. Tangannya kanannya menekan tengkuknya mayat, tangan kirinya menekan perutnya. Iya. Kayaknya kayak itu dah. Iya, tapi Agak ditekan. kayak kalau orang mutah. Ditekan kayak orang mutah. Jadi agar kotorannya keluar semua sebelum mayat tersebut dimandikan. Udah. Lanjut catatan. Pada saat kotoran mayat keluar, maka orang yang membantu memandikan mayat supaya menyiramkan air yang banyak sampai tidak tercium bau kotoran tersebut. Dan dalam kondisi membersihkan kotoran mayat, disunahkan memberi pengharum, semisal membakar dupa, untuk menghilangkan bau busuk yang timbul dari kotoran tersebut. Kemudian kepala mayat dibaringkan kembali. Tadi dalam keadaan pas mijet tengkuknya sama perutnya itu sambil disiram.
untuk menghilangkan kotoran sebelum dimandikan. B. Mengistinjai kubul, dubur, dan sekitarnya dengan tangan kiri yang dibungkus kain, sama dengan istinjaknya orang hidup. Kenapa aku nggak pakai plastik saja? Karena kalau pakai plastik nanti kan licin, khawatir ada kotoran yang tertinggal. Kalau menggunakan kain, nanti kan ikut gitu. Kalau pakai tangan lebih langsung, bersih. nanti dikhawatirkan kan jijik gitu. C. Membersihkan seluruh badan mayat dari semua kotoran hingga yang ada di bawah kuku dengan benda halus dan lemas, biasanya dengan tangkai daun sirih. Kan bersihkan kuku, kalau mayat udah wafat itu kan mudah merasa sakit. Jadi bersihinnya itu kan harus pakai benda-benda yang lemas. Kalau dulu itu pakai tangkainya daun sirih. Kalau sekarang kalau sulit gitu nyari tangkai daun sirih, nggak apa-apa pakai cotton bud, kan lembut itu. D. Tangan dibungkus dengan kain baru, bukan yang sudah digunakan istinja, untuk membersihkan gigi dan hidung dengan menggunakan jari tangan yang sudah dibasahi dengan air. Enggak, jangan dipaksa itu loh. Iya, itu. E. Pada saat membersihkan gigi, jangan sampai membuka mulut mayat dengan paksa. Jadi kalau mayatnya udah kaku, nggak usah dipaksakan dah, sebisanya. F. Pada saat memasukkan air ke hidung dan mulut, kepala mayat diangkat sedikit agar air tidak masuk di dalamnya. Ini dalam proses membersihkan gigi dan hidung. Lanjut, G. Setelah seluruh tubuh mayat bersih, sunnah mewudukkan mayat seperti wuduknya orang hidup. Juga sunnah istinsya dan madmadhah atau kumur sebelum wudhu. Meskipun wudhunya sunnah, tapi niatnya tetap wajib. Sebagaimana berikut, nawaitul wudhu al-masnuna lihadal mayiti, untuk mayit laki-laki, dan lihadhil mayitati, untuk jenazah yang perempuan, lillahi ta'ala. Lanjut, H. Setelah prosesi wudhu selesai, kemudian memandikan mayat dengan air yang dicampur dengan sabun. Pertama yang dibasuhi bagian kepala, untuk rambut dapat menggunakan shampoo. Setelah itu bagian depan kanan mayat dan diteruskan bagian kiri. Kemudian bagian belakang kanan diteruskan bagian kiri mayat. Rinci lagi praktek. Dimulai dari leher sampai kaki mayat untuk membasuh bagian belakang kanan mayat. Jadi kan kepalanya dulu tuh disampuin. Kemudian menyambuni mayatnya itu dari badan bagian kanan, dimulai dari leher hingga kaki. Tapi kalau mandinya nggak perlu dibuka ya. Kemudian setelah bagian kanan selesai, ke bagian kiri. Tutup lagi, Pak. Lanjut. Untuk membasuh bagian belakang kanan mayat, posisi mayat harus dijaga, jangan sampai tertelungkup untuk membasuh bagian belakang. Untuk membasuh bagian belakang juga dimulai dari bagian yang kanan. Dilakukan secara pelan-pelan karena takut tertelungkup. Kemudian yang bagian kiri. Selanjutnya, disiram dengan air yang bersih, caranya sama, hanya membasuhnya langsung dari kepala sampai kaki dengan mendahulukan separuh yang kanan seperti basuhan yang pertama. Catatan, dalam memandikan mayat, siramannya jangan sampai putus-putus dan harus langsung dan sambung, atau sebaiknya menggunakan selang dan juga jangan sampai berlebihan. Disunahkan taslis atau mengulang 3 kali basuhan. Air sabun, air biasa, air kapur atau bunga dihitung 1 putaran. Jadi jika menghendaki taslis berarti 9 kali basuhan. Jadi kan nyiramnya itu kan nggak boleh putus-putus. Jadi pakai 3 orang, kalau emang mau pakai gayung itu pakai 3 orang biar nggak putus. Contohnya seperti Jadi kayak airnya yang sini tinggal sedikit, langsung disambung sama yang satunya.
Sama kayak yang itu juga langsung disambung sebelum airnya habis. Lanjut. Begitu seterusnya. Ini dihitung satu putaran, dihitung satu kali kan. Terus air yang kedua, air yang biasa. Tadi kan air sabun. Memang dari atas. Iya, dari Iya, atas. dari atas. Terus air bunga. Lanjut. Satu kali lagi. Nah, ini dihitung satu kali putaran. Jadi ini kan satu putaran 3 kali siraman, 3 macam air kan. Nanti kalau mau pakai tas list, jadi 9 kali. Lanjut. C. Kain kafan yang dibutuhkan. A. Jika mayat laki-laki sunnah 3 lapis. Pindah dulu. Jika ada. B. Jika mayat perempuan atau hunsa sunnah 2 lapis dan yang lain dibentuk kerudung, pakaian, dan jari. Jarik ini kan atau sampir gitu, kayak rok gitu. C. Bahan kafan sunnah yang warnanya putih dan jangan terlalu mahal karena termasuk mubadzir. D. Pada setiap lapis cukup untuk menutupi tubuh mayat kecuali kepalanya laki-laki yang ihram. D. Cara meletakkan mayat. 1. Letakkan tali pengikat lurus di atas kepala mayat, di pinggang atau tangan mayat, dan di bawah kaki mayat. Tali dibutuhkan bila dikhawatirkan bungkusannya berantakan pada waktu mayat dibawa ke kubur. 2. Bagi laki-laki yang ihram tidak usah menggunakan tali. Letakkan kafan satu persatu dengan diberi wewangian terlebih dahulu pada setiap lapisannya sebelum meletakkan yang lain. 3. Kalau memang bagus dan luasnya kafan tidak sama, maka letakkan kain yang paling bagus dan luas pada lapisan paling bawah. Kemudian mayat diletakkan di atasnya dengan tetap menjaga aurat mayat tetap tertutup. Naruh kain kafannya ini kan sudah naruh satu. Kan kalau wanita itu kan 2 lapis. Jadi yang pertama itu dikasihin wewangian terlebih dahulu. Kemudian letakkan kain yang kedua. Wangiannya terserah pakai apa aja. Iya, terserah. Masalah kerudung. Kemudian kan kalau wanita itu ada kerudung, ada baju, dan ada jariknya. Jadi diletakkan terlebih dahulu. Kerudungnya itu dibentuk segitiga kayak kalau kita pakai kerudung itu. Setelah itu bajunya. Kemudian bajunya dibentuknya kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Tarik dapat. Oh iya. Iya benar. Kurang ke atasan. Kemudian letakkan jariknya. Kemudian letakkan mayatnya. Kurang ke bawahan. Kurang ke bawahan, Pak. Kurang ke ini ke atasan. Lanjut. E. Anggota mayat yang diberi kapas yang telah dibubuhi kapur atau kayu cendana atau wewangiannya. Yang pertama, dahi. Yang kedua, kedua mata. Yang ketiga, kedua telinga.
4. Hidung. Masukin bentar, nanti copot lagi. Sebentar. Seperti ini. 5. Mulut. 6. Kedua bahu atau pundak. 7. Kedua ketiak. Pelan-pelan, takut jenazahnya sakit. 8. Siku-siku dan antara jari tangan. Siku luar juga, Pak. Kasih tahu kenapa kok di siku-siku. Di area siku, ketiak, dan jari-jari ini dikasihin kapas agar tidak menempel. Kan kalau mayat lama-kelamaan tuh nempel kulitnya. Jadi agar tidak menempel. Nanti belakangan lagi. Nah, ini yang penting ada kan kadang kapasnya ada kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini pakai saya pakai alat seadanya dulu. 9. Kubul, 10. Dubur, 11. Kedua lutut. 11. Kedua lutut. 12. Antara jari-jari kaki. Sama dengan jari-jari tangan alasannya. Lanjut. F. Aturan tambahan. Pada dahi mayat disunahkan ditulis lafaz la ilaha illallah dengan minyak wangi. Kan di dahinya ada kapasnya. Ya nggak apa-apa. Kapasnya Diangkat dulu. 2. Kedua pantat mayat diikat dengan kain setelah kubul dan duburnya diberi kapas. Ini, Mbak. Yang di bawahnya itu. Pakai itu ya. Hampirnya itu. Udah banyak kok lihat. Lihatnya juga. Kedua pantat mayat diikat dengan kain setelah kubul dan duburnya diberi kapas. Diikat. 3. Tangan kanan mayat diletakkan di atas tangan kiri mayat. Setelah itu membungkusnya dengan cara pada lapisan yang paling atas didahulukan bagian yang kiri, kemudian yang kanan. Kerudungnya, Pak. Alhamdulillah. Bungkus kain kafannya kan dari sebelah kanan terlebih dahulu, Mbak. 4. Kelebihan kafan di atas kepala adalah lebih baik daripada yang ada di bawah kaki mayat. Gunanya memperlebih itu kan buat tempat ngikatnya itu, Mbak. 5. Mayat yang telah dibungkus lalu diikat dengan 3 tali yang sudah disiapkan. Kalau khawatir kain akan lepas sewaktu dibawa ke kubur. Lapisan kedua juga sama, dari sebelah kiri terlebih dahulu. Baru kanan. Ya, seperti ini. Tutup dulu ya, Bro. Ditali, Pak. Diikat dulu. 6. Dalam kubur semua ikatan harus dilepas kecuali ikatan pada pantat yang ada di balik kafan, karena makruh dalam kubur ada ikatan. Nah, ketika dalam kubur, ikatan yang di luar ini 3 ikatan itu enggak dilepas semua. Kan di dalam tadi kan sarungnya diikat, ya itu yang enggak usah dilepas. Enggak perlu dipakai peniti, cuma kan diikat gitu kan.
Diikat. Kan pakai kain kafan. Dilepas, Pak. Iya, dilepas. Ada yang mau ditanyakan? Itu dah, tadi cara wudhu kan kita tidak tahu gimana cara wudhunya kalau orang meninggal. Sama kayak wudhunya orang hidup itu dah. Dari wajah terlebih dahulu 3 kali diwudhuin itu dah. Diangkat kepalanya. Saya. Gimana kalau praktek aja? Oh, praktek dah. Biar lebih jelas. Kenapa dibaca? Wudhu kayak diangkat kepalanya dari wajah. Jadi niat wudhu. Niat wudhunya tetap wajib. Sama ada yang mengusap, Mbak. Pelan-pelan. Ini hukumnya sunnah tapi niatnya tetap wajib. Niatnya yaitu nawaitul wudu'al masnuna li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian tangannya. Kemudian tangan. Tetap mendahulukan yang kanan kayak orang hidup biasanya itu dah. Ada yang menyiram dan ada yang mengusap. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Setelah itu kaki kanan. Ngambil yang wajib aja dulu. Nah, setelah itu kaki kiri. Jadi ada yang menyiram dan ada yang mengusap. Bedanya sama wudhunya orang biasa itu, kalau mayat ya diwudhukan. Kalau orang biasa kan bisa wudhu sendiri. Caranya tetap sama, ada yang menyiram dan ada yang mengusap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tentang yang nyiram pas harus bareng apa sih? Kenapa? Alasannya kenapa gitu? Itu apa ya, wajib apa sunnah? Apa kalau udah kayak gitu udah sah mandi mayatnya? Dikhawatirkan airnya itu menjadi mustakmal, kan takut kena kepercikan. Makanya itu Jadi enak pakai selang. iya pakai selang. Tapi tidak wajib berarti ya. Sekalipun kayak gini, satu udah pas nyambung, sah berarti tetap. Tapi di sini lebih dikhawatirkan. Dianjurkan Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi seputar memandikan atau mengkafani tadi. Jadi di sini kita hanya menggunakan alat seadanya. Diibaratkanlah kainnya ini kain putih dan menggunakan kain kafan. kayak sebenarnya sama, persendian kan takut lengket gitu. Apalagi ada Iya, agar tidak mudah busuk. Kayak ya sama kayak waktu menggunakan air biasa ya agar tidak mudah busuk. Kainnya jangan terlalu tebal juga agar tidak mudah busuk. Begitu juga kapas. Kayak alat buat mandiin itu juga sabun dianjurkan pakai apa? Makanya kalau mayat itu disentuh dikit itu sakit. Iya, nggak apa-apa kalau sabun sendiri kayak sabun-sabun atau kapur barus itu nggak ada hal-hal khusus. Jadi seadanya nih. Ada yang ditanyakan lagi? Katanya sih orang meninggal itu biar gak ngerasa panas gitu. Kurang tahu juga, tapi kurang lebih seperti itu. Kan nanti mayatnya itu ngerasa berat gitu buat Ninggalin. ya enggak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum dikenalin anak-anaknya biar. Nah, kayak ukuran kafannya itu kan tingginya orang sama Ukur ya berarti. Iya, sebelumnya masih ngukur. kan dilebihkan berapa? Dilebihkan sekitar 1 jengkal orang laki-laki dewasa. Oh, di
di atas. Iya. biar bisa ditali. Tapi lebih banyak Lebih panjang yang Jadi atas. Kalau emang yang bawah 1 jengkal, jadi yang atas 1,5 jengkal. Ditali iya. Kalau yang di atas itu kan lebih banyak, soalnya yang di atas kan nanti kalau di yang lahat kan dibuka yang atas buat ngazanin itu sebelum dibuka semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau kukunya mayat itu panjang itu dipotong dulu atau gimana? Kayaknya nggak perlu dipotong, soalnya kan iya cukup dibersihkan. Soalnya itu termasuk dalam menyakiti mayat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi di sini kan disunahkan memakai daun sirih karena di situ mengandung antiseptik. Kalau sulit pakai katin bat tadi itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.